Kini jagat media sosial kembali dihebohkan dengan Ponpes Al-Kafiyah. Ponpes yang saat ini belum diketahui terletak di mana menampilkan video gerakan sholat, namun bukan seperti sholat biasa. Parahnya, gerakan seperti sholat berjamaah ini dipimpin oleh seorang imam perempuan. Dalam video terlihat seorang perempuan berpakaian hijau dan bercadar memimpin 3 orang laki-laki yang menjadi makmumnya. Gerakan-gerakan sholat juga dilihat oleh 3 orang perempuan lainnya, lengkap dengan memakai mukena. Nama Ponpes Al-Kafiyah terpampang jelas di belakang makmum laki-laki yang sedang melakukan gerakan seperti sholat. Ponpes Al-Kafiyah pimpinan guru besar Ustazah Umariyah. Begitu bunyi tulisan yang terpampang di dinding rumah tempat sholat tersebut dilakukan. Selain itu, dituliskan juga pamflet menerima pengobatan medis, menerima santri baru, mengajarkan semua ilmu. Hal paling mengejutkan tentunya ada sebuah tulisan bahwa bisa menghapus dosa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil karim Ar-Rahman 'allamal Qur'ana khalaqal insana 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'd. Sahabat Salam Dhafari channel yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita sama-sama berdoa kepada Allah agar Allah senantiasa memberikan hidayah kepada kita semua, agar Allah senantiasa mensabatkan iman di dalam diri kita, agar Allah senantiasa mengistiqomahkan kita berada di dalam kebenaran. Zaman sudah hampir ada di penghujungnya. Bahkan kalau kita baca hadis Nabi Muhammad SAW, zaman ini adalah zaman di mana Rasulullah pun menggambarkan zaman yang begitu berat. Karena zaman yang penuh fitnah, zaman di mana akan banyak perpecahan umat, zaman di mana akan banyak bermunculan kadzabun, dajjalun wa kadzabun, para dajjal-dajjal dan para pendusta-pendusta. Zaman di mana nanti akan banyak bermunculan seorang yang mengaku nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Allahul musta'an. Baru saja kita sama-sama saksikan cuplikan video dari Ponpes Al-Kafiyah, Pondok Pesantren Al-Kafiyah. Cuplikan video ini menggambarkan sebuah kesesatan yang nyata. Seorang wanita bercadar yang konon dia adalah seorang pimpinan Pondok Pesantren Al-Kafiyah memimpin sholat dengan sholat yang sangat aneh. Bahkan mempertontonkan bahwasanya sholat yang jauh dari ajaran Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW menyampaikan ini dalam hadis sahih yang mulia, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana aku melaksanakan salat. Yang dipertontonkan oleh Pondok Pesantren Al-Kafiyah ini jauh dari apa yang dicontohkan Rasulullah SAW. Bahkan Pondok Pesantren Al-Kafiyah juga bisa menebus dosa sebesar 50 juta. Bahkan juga santri-santrinya bisa melakukan sholat isya sebanyak 100 rakaat. Subhanallah. Kalau kita bisa bilang ini termasuk Pondok Pesantren Al-Kafiyah sesat dan menyesatkan. Kenapa saya katakan sesat dan menyesatkan? Sesat itu ajaran yang dia lihatkan. Kalau dia sudah menyeru, mengajak kaum muslimin untuk mengikuti apa yang dia sudah lakukan, maka masuk dalam kategori sesat dan menyesatkan. Ada beberapa poin yang perlu teman-teman ketahui bahwasanya Majelis Ulama Indonesia
pernah menyampaikan ini, bahwasanya kalau kita ingin tahu ciri-ciri aliran sesat, menurut MUI, pertama, mengingkari rukun iman, meyakini akidah yang tak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, meyakini turunnya wahyu selepas Al-Quran, mengingkari kebenaran isi Al-Quran, menafsirkan Al-Quran tidak sesuai kaidah. Ponpes Al-Kafiyah ini masuk dalam kategori aliran sesat yang menyesatkan, karena meyakini akidah yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Allahul musta'an, la quwwata illa billah. Dalam hal ini perlu kita sadari bersama bahwa di saat kita sedang melakukan ibadah, di saat kita sedang menjalankan ibadah, di saat kita sedang menjalani sebuah keyakinan, yakni ajaran Islam, maka kita harus ikuti aturan main di dalam Al-Quran dan hadis sahih yang mulia. Kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat detail memberikan sebuah larangan-larangan di dalam Al-Quranul Karim, sebuah perintah-perintah di dalam Al-Quranul Karim. Bahkan bagaimana Rasulullah SAW pun mencontohkan, tercatat di dalam hadis-hadis sahih yang mulia. Kalau memang kita mengaku sebagai umatnya Rasulullah SAW, maka mustahil kita menolak ajaran yang disampaikan Rasulullah. Sebagaimana firman Allah, bahkan ini sebuah firman terakhir yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW pada saat haji wada. Kita tahu, bahkan sangat familiar di telinga kita, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum wa raditu lakum islam madina. Hari ini telah kusempurnakan. Bahkan disebutkan di dalam firman Allah yang terakhir ini, surah Al-Maidah ini, bahwasanya agama Islam ini sudah sempurna. Agama ini sudah lengkap. Agama Islam ini tidak perlu kita tambahkan atau kita kurangi. Ini sudah lengkap. Ini menjadi hal yang sangat perlu kita waspadai. Akan banyak bermunculan aliran-aliran sesat. Bahkan di akhir zaman ini kita tahu bagaimana Rasulullah juga menggambarkan akan banyak bermunculan orang-orang yang nanti mengaku sebagai nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Berapa banyak aliran sesat yang kita temukan di Indonesia ini, cukup banyak. Belum lama atau sampai detik ini masih kita lihat diperbincangkan bagaimana kesesatan Al-Zaitun. Muncul lagi Al-Kafiyah. Terus akan kembali banyak bermunculan. Bahkan di media-media massa pun belum mencuat. Tapi di lapangan, di masyarakat banyak sekali aliran-aliran sesat yang menyesatkan. Bahkan saya pernah dapat sebuah cerita dari salah seorang jamaah saya. Dia memiliki suami, di mana suaminya mengaku sebagai titisan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia mengaku bahwasanya dia bisa dengan mudah memanggil Nabi Muhammad di sampingnya. Bahkan dia bilang sama istrinya, kalau kamu mau lihat Rasulullah, nggak perlu kamu umroh, duduk sini. Saya panggil Rasulullah ada di hadapan kamu. Kamu tinggal bilang mau apa sama Rasulullah, nanti pun akan disampaikan. Subhanallah. Ini adalah bukti nyata kesesatan-kesesatan yang akan muncul di penghujung akhir zaman ini. Kita hanya sama-sama berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mencondongkan hati kita setelah kita beriman kepada Allah. Sebagaimana kita berdoa kepada Allah, Rabbana, ya Rabb kami, la tuzigh qulubana, jangan kau condongkan hati kami ba'da idh hadaitana, setelah engkau memberikan hidayah kepada kami.
terus minta kepada Allah agar Allah senantiasa sabatkan hidayah kepada kita semua, agar Allah selamatkan kita dari pemahaman-pemahaman yang menggelincirkan kita kepada kesyirikan, yang menggelincirkan kita kepada kesesatan, bahkan yang menggelincirkan kita kepada kehancuran. Na'udzubillah, summa na'udzubillahi min dzalik. Barakallahu fiikum, wafaqakumullah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.